Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu konsekuensi dari syahadat kita terhadap Rasul kita yang mulia Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita, adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan setiap apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan kepada kita dengan jalan sanad yang sahih. Maka dari itu kewajiban kita setelah kita mengucapkan syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selain taat kepada beliau alaihi salatu wassalam, kita membenarkan setiap apa yang beliau alaihi salatu wasallam khabarkan kepada kita tanpa ada keraguan. Karena ciri dari seorang mukmin, dia akan menghilangkan keraguan pada dirinya dari apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin, dia akan senantiasa mengucapkan sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat terhadap apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dan larang. Seorang mukmin dalam perjalanannya senantiasa akan menyelisihi perjalanan orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala murkai, dan perjalanan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai orang-orang yang sesat, yang mereka senantiasa mengatakan kepada nabi-nabi mereka, sami'na wa asaina, kami dengar namun kami tidak taat kepadamu. Dan seorang mukmin tidaklah seperti itu. Seorang mukmin akan senantiasa mengucapkan sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat terhadap perkara-perkara yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sayang, sebagian orang-orang yang mengaku Islam ternyata sebagian mereka, ucapan mereka banyak yang mengikuti apa yang dikatakan oleh orang-orang ahlul kitab tadi. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka, kami cinta kepada Nabi, kami cinta kepada Nabi. Akan tapi pada sisi amaliyahnya, pada sendi-sendi kehidupannya, ternyata banyak yang menyelisihi apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sesuatu yang tidak pantas. Karena seseorang yang mencintai pasti dia akan senantiasa taat kepada orang yang dia cintai. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam diwannya, beliau mengatakan, ta'sil ilah wa anta tuzhiru hubbahu
kamu bermaksiat kepada Allah sedangkan kamu pura-pura cinta kepadanya. Hadal mahalu fil qiyasi badi'u. Itu merupakan qiyas yang sangat aneh. Lau kana hubbuka sadiqa la ata'tahu. Dan kalau sekiranya cinta kamu itu jujur, pastilah kamu akan taat kepadanya. Innal muhibbu liman yuhibbul muti. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, sesungguhnya orang yang mencintai itu kepada yang dicintai dia pasti taat. Maka setiap orang yang mengatakan aku cinta kepada Rasulullah, aku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban dia adalah mentaatinya. Dan orang-orang yang taat kepada beliau alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala janjikan surga untuknya. Dan Nabi SAW telah berani menjanjikan surga bagi siapa saja yang taat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Nabi SAW pernah bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang gak mau. Apabila kita ditanya satu-satu di sini, adakah di antara jamaah yang tidak mau masuk surga? Pasti jawabnya kita semua ingin masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah tujuan dan cita-cita seorang muslim. Tidak ada yang dicita-citakan melainkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Nabi SAW tadi menyebutkan di dalam hadisnya yang mulia, bahwasanya di sana ada orang-orang yang mengaku Islam, ada orang-orang yang mengucapkan dengan lisannya aku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata dia enggak mau untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu anhum majma'in terheran-heran. Kok ada orang yang tidak mau masuk surga? Lalu mereka pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah orang yang tidak mau masuk surga itu wahai Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, "Man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang dia taat kepadaku maka dia masuk surga. "Wa man asani faqad aba." Dan barang siapa yang dia bermaksiat kepada aku, dia enggan mengikuti petunjuk dariku, dia enggan mentaatiku, maka pada hakikatnya orang inilah yang mendakwakan dirinya tidak mau masuk surga. Maka pilihannya ada pada kita jemaah. Tergambarkan surga yang begitu indah di hadapan kita melalui ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan surga itu begitu indahnya. Yang terbetik pada diri kita, kita ingin masuk ke dalamnya. Namun kita lihat diri kita. Apakah keinginan kita ini sama? Apakah perbuatan kita ini sama dengan keinginan kita? Apakah keseharian kita senantiasa mengucapkan sami'na wa ta'na? Kami dengar dan kami taat dengan setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Ataukah kita malah melanggar apa yang beliau alaihi salatu wasallam arahkan kita dengannya? Maka yang tahu jawabannya adalah diri kita sendiri. Bahkan apabila kita mengikuti selain beliau alaihi salatu wassalam dari para nabi dan rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam pastikan orang tersebut akan masuk neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana fikum Musa, thumma ittaba'tumuh wa asaitumuni la dakhaltumun nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya Musa alaihi salatu wassalam nabiyun azim,
kalimullah, nabi yang Allah Subhanahu wa taala ajak langsung berbicara. Kalau sekiranya Musa ada di tengah-tengah kalian dan kalian mengikutinya dan kalian bermaksiat kepadaku, enggan mengikuti perintahku, tidak mau mengikuti petunjukku, la dakhaltumun nar, pastilah kamu akan masuk neraka. Pada hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana fikum Musa, tsumma taba'tumun wa taraktumuni la dhalaltum." Kalau sekiranya Musa ada di tengah-tengah kalian dan kalian mengikuti Musa kemudian meninggalkan aku, la dhalaltum, pastilah kamu akan sesat. Ini terhadap salah satu dari nabi-nabi Allah, bahkan beliau adalah rasul. Kalau kita mengikuti syariat Musa alaihi salatu wassalam dan kita meninggalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastilah kita sesat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pastikan kita akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Lalu bagaimana dengan orang di bawah Musa? Yang zaman sekarang ini banyak para kadzabun, banyak para pendusta, para dajjal yang menipu pengikutnya, yang mengatakan barang siapa yang mengikutiku maka dia pasti masuk surga. Barang siapa mengikuti kelompokku maka dia pasti masuk surga. Barang siapa yang masuk ke dalam organisasiku maka dia masuk surga. Kalau kamu meninggal nanti akan datang dua malaikat yang menanyakan pada kamu, bilang saja aku ini adalah termasuk ke dalam organisasi A, pastilah kamu akan selamat. Ini kadzab, ini dajjal, ini tukang tipu. Karena hanya Rasulullah SAW sajalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah kerasulan, yang berani menjaminkan untuk umatnya. Adapun umatnya hanyalah mengajak umat yang lain untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hatilah dari dajjal ini, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah khabarkan bahwa nanti akan datang dajjalun kadzabun. Para dajjal, para tukang tipu, para tukang dusta yang akan datang membawa kepada kalian hal-hal yang kalian belum pernah mendengarnya dari bapak-bapak kalian. Dan ini adalah perkara yang aneh. Maka hati-hatilah diri kita dari syubhat para dajjal itu. Dan kita yakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW dialah satu-satunya manusia yang berani menjamin surga dan neraka kita. Dan Nabi SAW tadi katakan, barang siapa yang taat kepada beliau alaihi salatu wassalam zahiran wa batinan, secara zahir dan batin, maka Nabi SAW pastikan dia masuk surga. Pasti. Tidak boleh ada keraguan pada diri kita. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, tidak boleh ada keraguan sedikit pun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, barang siapa yang dia tidak mau mengikuti petunjukku, malah dia mengikuti petunjuk selainku, mengambil jalan selainku, mengambil apa yang diarahkan oleh selainku, maka dapat dipastikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini akan masuk ke dalam neraka. Maka pilihannya kembali kepada kita ayuhal jamaah. Pilihannya kembali kepada kita ayuhal muslimun. Pingin ke neraka atau pingin ke surga? Kalau kita ingin ke surga, maka tidak ada jalan bagi kita melainkan menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tulus mencintai kita. Biasanya kalau orang itu jatuh hati kepada seseorang, tidaklah penyebabnya karena dia sering berjumpa, tidaklah penyebabnya melainkan sering bertemu, barulah akan muncul rasa cinta. Namun tidak berbeda. Namun berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengungkapkan rasa cintanya kepada kita semua berabad-abad tahun yang lalu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki perkuburan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Assalamualaikum ya darul mu'minin." Semoga keselamatan senantiasa menyertai kalian wahai rumahnya orang-orang mukmin. Wa inni lakum lahikun. Dan sesungguhnya aku ini pasti akan berjumpa dengan kalian, akan menyusul kalian. Wa ana qad, dan aku sesungguhnya uhibbu an ra'ayna ikhwanana, dan sesungguhnya aku ini sangat menginginkan sekali agar kita berjumpa dengan saudara-saudara kita. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan rasa cintanya kepada kita. Beliau ingin sekali berjumpa dengan kita. Jauh, berabad-abad tahun yang lalu. Kemudian para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudara Anda wahai Rasulullah?" Apa kata Nabi? "Tidak. Kalian adalah ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Adapun ikhwani alladina yu'minuni walam yarawni." Adapun saudara-saudaraku yaitu orang-orang yang dia beriman kepadaku sedangkan dia belum pernah berjumpa denganku. Yang dimaksud siapa? Yaitu orang-orang yang datang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, yang beriman kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengungkapkan rasa cintanya itu pada kita. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak senang ingin berjumpa dengan beliau alaihi salatu wassalam, ingin bersama dengan beliau alaihi salatu wassalam? Maka sebagai usaha agar kita bisa bersama dengan beliau alaihi salatu wassalam, beliau alaihi salatu wassalam mendorong kita untuk meminta surga Firdaus, surga yang tertinggi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalamnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altallaha al-jannah," jikalau kamu meminta kepada Allah surga, maka mintalah surga Firdaus, li'annaha a'lal jannah, karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi tempatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar kita bisa berjumpa dengan beliau alaihi salatu wassalam, bisa bersama-sama dengan beliau alaihi salatu wassalam di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Namun ternyata kita, perjalanan keseharian kita berbeda dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam inginkan dari kita. Kita banyak bermaksiat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kita berani membuat-buat tata cara ibadah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kerjakan dan tidak arahkan. Dengan alasan ini kan baik. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau sekiranya itu baik, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kerjakan. Kita berani melanggar syariat-syariat beliau alaihi salatu wassalam.
Padahal beliau alaihi salatu wassalam senantiasa mendoakan kita siang dan malam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Aisyah, Allah maghfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Wahai Allah, ampunilah Aisyah dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apakah Anda senang dengan mendengar doaku?" Lalu kata Aisyah, "Tentu wahai Rasulullah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hada du'ai li ummati." Itulah doaku untuk umatku. Perhatikan jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan keselamatan dari kita. Beliau berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita. Namun keseharian kita ternyata bermaksiat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Di mana rasa terima kasih kita kepada beliau alaihi salatu wassalam? Bahkan bukan di dunia saja, di padang mahsyar pun Nabi SAW masih memperhatikan kita. Ketika Rabbnya Azza wa Jalla mengizinkan dia untuk sujud, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan beliau untuk mengangkat kepalanya. Mintalah, engkau akan diberikan. Berikanlah syafaat, maka engkau akan diizinkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu di jembatan Sirat sambil berdoa, ya Rabbi ummati ummati. Demikianlah rasa cinta beliau alaihi salatu wassalam kepada kita. Maka ayuhal muslimun, bertakwalah kepada Allah, perbaikilah diri kita. Kita ikuti beliau alaihi salatu wassalam, satu-satunya manusia yang berani menjamin surga dan neraka kita. Kita belajar agama, kita membaca Al-Quran, kita pelajari segala apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa petunjuk-petunjuk dan keterangan-keterangan yang jelas. Dan kemudian kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memudahkan kita untuk bisa mengikuti segala apa yang beliau alaihi salatu wasallam tunjukkan kepada kita. Dan kita tinggalkan semua para kadzabun dajjalun. Kita tinggalkan para tukang dusta, para tukang bohong yang mengajak manusia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu manusia yang berani menjamin surga dan neraka kita, ingat, tidak ada yang lain, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, man yatman li baina lahyaihi wa baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang berani menjaminkan untukku apa yang ada di antara dua janggutnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, atman lahul jannah, aku akan jaminkan untuknya surga. Maka inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berani menjamin surga dan neraka kita, maka ikutilah beliau alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا